Pemasaran secara online. Pembahasan A. Memasarkan produk atau jasa secara online. B. Mengenal marketplace, e-commerce, dan toko online. C. Menjajaki website, blog, dan SEO. D. Pemasaran melalui media sosial. E. Bisnis online versi bisnis offline. Memasarkan produk atau jasa secara online. Keuntungan wirausaha secara online yakni pengguna internet tidak dibatasi oleh wilayah, sehingga pemasarannya akan menjangkau pasar yang luas. 2. Memudahkan pembeli dan penjual dalam menghemat waktu dan tempat. Menghemat pengeluaran wirausahawan karena tidak harus menyewa toko dan menggaji pegawai pada awal usaha yang dimulai. Dan yang keempat yakni pembeli bebas membandingkan barang-barang dari satu toko dan yang lainnya, sehingga pembeli menjadi lebih nyaman. Penjual dan pembeli bebas menjual serta membeli produk atau jasa mereka 24 jam. B. Mengenal marketplace, e-commerce, dan toko online. Marketplace adalah pasar elektronik yang digerakkan oleh jaringan internet di mana aktivitas di dalamnya adalah kegiatan jual beli barang atau jasa. E-commerce adalah situs online yang menjual barang mereka sendiri dengan sistem online dan merupakan bagian dari e-business. Toko online adalah sebuah tempat untuk berjualan, misal seperti website, blog yang dikendalikan oleh jaringan internet. E-commerce yang pertama ini iklan baris, yaitu marketplace yang paling sederhana karena hanya menampilkan iklan baris. Yang kedua, toko online, sebuah tempat berjualan yang berupa website, di dalamnya terdapat e-commerce. Marketplace, pasar elektronik yang mempunyai sistem mengatur ratusan, ribuan, dan jutaan produk yang dijual. Dan yang keempat, e-commerce yang menjual barang dari mereka sendiri, yaitu produk yang mereka miliki. Itu faktor yang menentukan pembelian kembali dalam berbelanja online dalam persepsi customer. Yang pertama, kemudahan dalam penggunaan. 2. Kegunaan yang dirasakan. 3. Kepercayaan. 4. Kenyamanan. 5. Pemenuhan. 6. Privasi. 7. Ketersediaan layanan. 8. Tanggapan. Pemasaran melalui YouTube. YouTube merupakan layanan untuk video sharing website online paling besar saat ini. Maka dari itu, YouTube menjadi media yang sangat potensial untuk berwirausaha dan berbisnis. Teknik memasarkan produk atau jasa melalui video YouTube. Memetakan calon konsumen untuk produk atau jasa yang ditawarkan. Melakukan riset untuk kata kunci, optimasi, dan distribusi video. Pemasaran melalui Facebook. Pemasaran yang dimaksud adalah dengan mengiklankan produk atau jasa dengan mengarahkan teman pengguna Facebook untuk bisa melihat website atau Instagram atau blogspot yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Pemasaran melalui Instagram. Instagram merupakan seorang wirausaha untuk berbagi foto ke seluruh dunia, termasuk ke target pasar toko online. Pemasaran melalui Twitter. Pemasaran melalui Twitter juga bisa dilakukan walaupun hasilnya seefektif pemasaran dengan Facebook dan Instagram. Pemasaran menggunakan Twitter terbatas dikarenakan ketika ingin berjualan lewat Twitter, penjual hanya bisa menampilkan teks dengan maksimal 140 karakter. Pemasaran melalui PAD. Pemasaran dengan menggunakan PAD bisa menjadi suatu pertimbangan walau target pasarnya tidak terlalu luas. Target pembeli di PAD dibatasi oleh kerabat dan kolega dari penjual saja karena kemampuan menambah teman di PAD terbatas. Dalam penggunaan PAD, penjual menampilkan satu post yang menggambarkan detail produk atau jasa. Bisnis online versus bisnis offline. Keuntungan bisnis online: 1. Praktisitas menghemat waktu, banyak pilihan barang agar kompetitif, barang tidak harus di display, jangkauan sangat luas, barang tidak harus ready, transaksi dilakukan sangat cepat. Keuntungan bisnis offline: penjual dan pembeli bisa berinteraksi secara langsung, pembeli menyentuh dan mencoba secara langsung barang yang ingin dibeli, pembeli bisa berbelanja sambil berjalan-jalan, pembeli bisa dilayani secara dengan baik oleh petugas toko. Kerugian bisnis online: terkadang bertemu dengan penjual online abal-abal dan terjadi penipuan, barang tidak bisa dicoba, terkadang kebesaran dan kekecilan. Terkadang spesifikasi antara barang dengan gambar tidak sama, seringkali ongkos kirim mahal. Kerugian bisnis offline: penjual membutuhkan tempat khusus untuk mendisplay barang, sewa tempat mahal, menggaji karyawan dan jasa kebersihan, ada jam buka dan tutup toko, butuh biaya transportasi, parkir, makan saat berjaga toko, harus menyetop banyak barang. Simpulan: dalam era digital yang terus berkembang, pemasaran online telah menjadi strategi yang tak terhindarkan bagi para wirausaha. Keuntungan besar seperti jangkauan pasar yang luas, efisiensi biaya, dan kemudahan interaksi antara penjual dan pembeli telah menjadikan pemasaran online sebagai fondasi penting dalam dunia bisnis saat ini. Namun perlu diingat bahwa keberhasilan dalam pemasaran online tidak datang tanpa risiko.
Meskipun memiliki potensi besar, bisnis online juga rentan terhadap risiko seperti penipuan, perbedaan spesifikasi produk, dan ongkos kirim yang mahal. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang teknik dan strategi pemasaran online yang efektif bersama dengan kewaspadaan terhadap risiko yang ada merupakan kunci untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi bisnis online dalam menghadapi pasar yang kompetitif dan dinamis.